A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dan bertemu dalam kajian tafsir Al-Munir karangan Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih dalam suratul Baqarah ayat 34 yang menjelaskan tentang anugerah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan, anugerahkan kepada nenek moyang kita, kepada moyang kita, yaitu Sayyidina Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قُلْنَا, dan ingatlah ketika kami berfirman, memerintahkan lil malaikati isjudu, kepada seluruh malaikat, kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian, li Adama, kepada Nabi Adam, fasajadu illa iblis, maka seluruh malaikat yang diperintahkan dan berada pada saat itu bersujud kecuali iblis. Aba, dia enggan atau tak nak, wastakbara, dan juga sombong, wa kana minal kafirin, dan menjadi satu di antara makhluk yang kafir ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para sahabat yang ingin menyimak kitab daripada Tafsir Al-Munir, boleh buka muka surat 143. Bagi para sahabat yang tidak memiliki, boleh download ke Syekh Google PDF. Itulah terjemahan daripada ayat 34 daripada suratul Baqarah. Sebelum kita membahas tentang penafsiran ayat ini, kita akan membahas dulu tentang mufradat atau kata-kata, kosakata yang ada dalam ayat ini. Usjudu, ya, sujudlah kalian. As-sujud fil lughati al-khudu'u wal inhina liman yusjadulah. Dalam bahasa Arab secara bahasa, as-sujud adalah al-khudu', ketundukan, wal inhina, ketundukan dan merendahkan diri. Inhina itu macam ni, macam cara salam daripada orang Jepang, harikatu, macam itulah, menundukkan kepala. Itu al-inhina, ya, menyondongkan, ya, kepala dan badan ke bawah sedikit ke bawah. Al-khudu' wal inhina'u lima yusjadulah, bagi seorang yang, ya, diperintahkan untuk bersujud kepadanya, memberikan penghormatan. Itu secara bahasa. Al-khudu' wal inhina lima yusjadulah. Wa fi syar'i, adapun dalam pengertian syariat, wad'u jabhati 'alal ard, meletakkan dahi, ya, di bumi, di lantai. Itu menurut syariat. Wad'ul jabhati 'alal ard, meletakkan kepala atau dahi, ya, ke bumi. Wassujudu lillahi ta'ala ala sabilil ibadah. Adapun sujud, pengertian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menunaikan ibadah. Sujud kepada makhluk maknanya penghormatan, dengan menyondongkan badan kita sedikit kepada seorang yang kita hormati,
Ya. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, pengertian sujud itu adalah beribadah, tunduk dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li ghairihi ala wajhi at-takrim wa at-tahiyyah. Adapun sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada ibu dan ayah kita ataupun kepada orang lain, maka ala wajhi at-takrim wa at-tahiyyah, tujuannya memberikan penghormatan. Memberikan penghormatan dan istilah kita penghormatan dan pengagungan tanpa adanya keyakinan bahwa seorang itu mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Kama sajadatil malaikatu li Adam, seperti para malaikat yang pernah bersujud kepada Nabi Adam. Tujuannya bukan untuk menyembah, tujuannya bukan beribadah, akan tetapi litakrimi wat tahiyyah, untuk menghormati dan mengagungkan. Wa Abu Yusuf wa ikhwatuhu lah, demikian juga telah sujud Nabi Yakub dan juga saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf ketika mana beliau menjadi penguasa pada masa itu. Sujudnya bukan berarti menyembah, akan tetapi memberikan penghormatan, menghormati. Fakana tahiyatan lil muluki qadiman, dan zaman dahulu sujud itu merupakan satu di antara bentuk atau cara menghormati para raja-raja di zaman dahulu. Wa yajuzu an takhtalifal ahwalu wal awqatu fihi. Wa yajuzu an takhtalifal ahwalu wal awqatu fihi. Dan boleh terjadi cara, demikian juga waktu melakukan sujud itu mengikut kepada perbezaan zaman dan mengikut kepada apa yang menjadi matlamat daripada sujud tersebut. Iblis asyaitanu abul jin. Iblis itu adalah syaitan, ayah atau moyang kepada jin. Iblis adalah asyaitan abul jin, moyang kepada jin. Kana bainal malaikati, pada mulanya iblis ini merupakan golongan malaikat. Qala ta'ala, dalil dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Syaitan itu, iblis itu merupakan bagian daripada golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, kemudian dia ingkar dan tidak tunduk kepada perintah Tuhannya. Kana bainal malaikah, iblis ini merupakan moyang kepada jin yang hidup bersama para malaikat, Bahkan dalam sejarah dijelaskan bahwa iblis ini merupakan guru kepada malaikat. Para malaikat datang berguru kepadanya. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu merupakan golongan jin, lalu dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba imtana'a minas sujud. Maksud dan pengertian dari aba, imtana'a minas sujud, tidak mau melaksanakan sujud, enggan untuk sujud. Wastakbara takabbara anhu. Maksud daripada wastakbara adalah sombong, bongkak. Anhu anil amri bis sujud. Sombong daripada perintah untuk bersujud. Wa qala, dan iblis berkata, ana khairum minhu, saya lebih mulia, lebih agung, lebih hebat dibandingkan dia, yaitu Nabi Adam. Wa kana minal kafirin, dan iblis ini merupakan makhluk pertama yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tergolong sebagai makhluk yang kafir fi ilmillah, dalam ketetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum iblis ini menolak atau enggan untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan iblis ini sebagai makhluk yang tergolong kafir dalam penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf para sahabat, saya campur antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Min jinsi kafaratil jinni wa syayatinihim.
Dan iblis ini merupakan bagian daripada golongan jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan syaitan mereka. Falidzalika aba wastakbara, oleh sebab itu dia enggan dan sombong sehingga tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Al-munasabah, hubung kait atau munasabah, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Hadza naw'un akharu min takrimillahi li abina Adama abil bashar. Ini merupakan satu di antara bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada moyang kita yaitu Nabi Adam abil bashar, ayah kepada manusia, haitsu amara al malaikata bisujudilah, ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud, memberikan penghormatan kepadanya. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, itu merupakan bentuk takrim, bentuk pemuliaan kepada Nabi Adam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwa kedudukan Nabi Adam itu lebih mulia dibandingkan para malaikat. Dan satu di antara tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat, demikian juga iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk menzahirkan sifat busuk yang terselubung, yang tersembunyi dalam hati seorang makhluk yang bernama iblis, yang pada zahirnya menampakkan kesolehan, beribadah, alim, demikian juga hebat, akan tetapi ternyata dalam hati dia tersembunyi sifat munafik dan juga sifat-sifat kafir, sifat-sifat kekufuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu terkadang juga dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala manakala ingin menzahirkan penyakit-penyakit hati dan kebusukan-kebusukan yang ada dalam jiwa kita, Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kita dengan suatu peristiwa, yang mana dengan peristiwa itu akan zahirlah kebusukan-kebusukan dan kekurangan serta keaiban-keaiban yang ada dalam hati kita, yang ada dalam diri kita, dengan tujuan agar kita mengetahui dan selepas itu kita mencoba untuk menyembuhkan penyakit itu. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menzahirkan keburukan-keburukan dan penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa kita, sepatutnya kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berkehendak baik atas penzahiran keburukan-keburukan itu, bila mana kita segera memperelok atau memperbetulkan keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Ada orang yang menghina kita, kita sepatutnya bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan zahirnya keburukan yang ada pada diri kita, kita mengenali siapa diri kita sebenar. Dan dengan mengenali siapa diri kita sebenar, maka itu merupakan awal mula daripada pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah disebutkan dalam kitab Kashful Khafa oleh Al-Imam Al-Ajluni radhiyallahu taala an. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Sesiapa orang yang telah mengenali hakikat keburukan dan kebusukan yang ada dalam jiwanya, maka itu merupakan wasilah atau perantara awal mula bagi seorang makhluk, seorang hamba untuk boleh mengenali Tuhannya. Sesiapa orang yang mengetahui dirinya, maknanya mengetahui keburukan-keburukan dan kerosakan yang terjadi berlaku pada dirinya, maka dia akan mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kesempurnaan dan keagungannya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala saja sengaja menzahirkan kebusukan dan keburukan yang ada dalam hati iblis dengan cara memerintahkan para malaikat dan juga iblis untuk memberikan penghormatan kepada Sayyidina Adam agar kebusukan itu nampak. Demikian juga melalui ayat ini boleh kita fahami bahwa apabila ada seorang yang memang mulia, sama ada dari golongan para ulama, demikian juga
para penghafaz Al-Quran. Demikian juga sesiapapun dari golongan orang yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk menghormatinya, ternyata hati kita menolak, hati kita merasa, takkanlah saya sujud, takkanlah saya bagi penghormatan kepada dia. Saya ini lagi hebat, saya ini lagi banyak hafazan dibandingkan dia. Saya lagi tinggi gelaran saya ada master, ada PhD, demikian juga yang lainnya. Na'udzubillah, itu sebagai tanda bahwa sifat iblis itu ada dalam jiwa kita. Contoh, kita ketemu dengan seorang sahabat. Sahabat kita ini seorang yang alim, seorang yang faham tentang agama. Kita diwajibkan untuk menghormatinya. Karena menghormati seseorang yang mempunyai ilmu, mempunyai kemuliaan, pada hakikatnya adalah merupakan penghormatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk menghormati sesiapapun yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui isyarat ini. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita agar kita berusaha untuk menghormati siapapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menzahirkan bentuk perintah itu dalam peristiwa antara yang berlaku, yang terjadi antara para malaikat iblis dan Nabi Adam, akan tetapi sebenarnya ini merupakan bentuk pengajaran bagi kita semuanya. Agar kita menghormati, memuliakan sesiapapun yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sama ada dia adalah seorang tua, demikian juga seorang yang alim, seorang penghafaz Al-Quran, demikian juga orang soleh, kita diwajibkan untuk menghormati. Bila mana kita tak mampu untuk menghormati, demikian juga untuk menghargai seorang yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi kemuliaan kepada dia, itu sebagai tanda bahwa dalam jiwa kita, hati kita ini telah wujud dan bersemai sifat iblis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Tidaklah kita merasa berat untuk melakukan atau memberikan penghormatan kepada seorang yang telah dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali disebabkan karena di dalam hati kita ini ada sifat yang merupakan warisan daripada iblis alaihi la'natullah, yaitu sifat sombong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Adapun bila mana kita berjumpa dengan seorang walaupun dia nampak macam orang biasa aja, gelaran pun tak ada, tapi dia mampu, sanggup menghormati orang lain, disebabkan karena orang itu mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dari sisi ilmu, demikian juga dari sisi sifat-sifat kemuliaan yang ada pada dirinya, maka ketahui dan yakinilah bahwa orang tersebut adalah orang yang hatinya bersih daripada sifat sombong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, ayat ini merupakan pengajaran yang cukup besar, yang sangat besar bagi diri kita, untuk mengesan dan memastikan bahwa benarkah dalam hati kita ini telah pun bersih daripada penyakit sombong. Bila mana kita merasa berat memberikan penghormatan, demikian juga memuliakan orang lain, maka itu sebagai bukti nyata bahwa dalam hati kita penuh dengan kebusukan dan kesombongan yang merupakan warisan daripada iblis alaihi la'natullah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tak kiralah dia seorang ustaz ke, seorang ulama ke, tetapi bila mana dia merasa berat lagi untuk memberikan penghormatan dan memuliakan orang lain walaupun dia seorang ulama, ketahuilah bahwa di dalam hatinya penuh dengan kesombongan. Misal, ada seorang yang dia hafaz Al-Quran, dia sekolah ke luar negara berpuluh-puluh tahun semisal, sorban dia Masya Allah luar biasa, tongkat pula luar biasa, tetapi dia merasa berat untuk menghormati orang lain, menghargai orang lain, maka ketahuilah bahwa dalam hatinya itu penuh dengan kesombongan. Dan itu bermakna bahwa dalam hati dia ada satu di antara sifat buruk yang dimiliki oleh iblis, yaitu takabur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allahu akbar. Kama annahu khassahu bil khilafati fil ard. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengkhususan kepada Sayyidina Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Wa 'allamahu asma'al asya'i wal ajnasi wal lughat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan
kepada Nabi Adam asma al-asya, nama-nama segala sesuatu, wal ajnas, demikian juga nama-nama jenis, wal lughat, dan juga mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam jenis bahasa yang ada di muka bumi ini. Mimma yadullu ala takrimin naw'il insani bi takrimil asli awil ab. Dan ini juga menunjukkan bahwa kemuliaan itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada makhluk yang berjenis manusia, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kepada Nabi Adam sebagai asal dari manusia itu. Penghormatan kepada Nabi Adam itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kita sebagai keturunan anak cucu Nabi Adam. Oleh sebab itu kita harus menyadari betapa Allah Subhanahu wa taala menghormati kita. Akan tetapi kebanyakan di antara kita, setelah Allah Subhanahu wa taala menghormati diri kita, menghargai diri kita, memuliakan diri kita, kita sendirilah yang menghina diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti jejak langkah syaitan dan iblis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. At-tafsir wal bayan, penafsiran dan penjelasan. Wadhkur aidan ya Muhammadu liqaumika hina qulna lil malaikatil athhar. Ingatlah dan katakanlah juga ingatkan dan sampaikanlah kepada kaummu, kepada pengikut-pengikutmu. Hina qulna lil malaikatil athhar, ketika mana kami perintahkan, kami berfirman dan memerintahkan kepada para malaikat yang suci. Malaikat ini suci, tak makan, tak minum, tak buang air. Demikian juga mereka tak ada penyakit hati. Zahir dan batin mereka bersih, suci dari sebarang keburukan, dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal lelah dan letih. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Dalam Al-Qur'an disebutkan macam itu. Mereka senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tanpa merasakan letih, lelah. Bukan macam kita. Kalau kita ini baru setakat sholat fardu aja, Masya Allah, dah letih dah kita. Akan tetapi ternyata walaupun demikian, kedudukan manusia itu lebih mulia dibandingkan malaikat, bila mana manusia itu mengikut kepada cara hidup daripada Nabi Adam, mengikuti jejak langkah atau dia, yaitu Sayyidina Adam alaihissalam. Adapun bila mana manusia ini mengikut jejak langkah iblis, maka na'udzubillah, manusia yang mula-mula telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berubah menjadi makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana iblis telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Usjudu li Adama sujuda khudu'in wa tahiyyatin wa ta'zimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, dan termasuk di dalamnya adalah iblis, sujudlah kalian kepada Nabi Adam dengan sujud dengan tujuan untuk menghormati, memuliakan. La sujuda ibadatin wa ta'lihin, bukan bertujuan untuk menyembah dan mempertuhankan Nabi Adam. Jadi tujuan daripada sujud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, demikian juga iblis, bukan bertujuan untuk menyembah Nabi Adam. Akan tetapi tujuannya adalah untuk memuliakan. Iblis tak mampu mengesan makna daripada sujud yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ia menyangka bahwa makna sujud itu adalah menyembah, sehingga iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Adapun malaikat, disebabkan kerana hati mereka bersih, fitrah mereka bersih, suci daripada sebarang penyakit-penyakit hati, mereka memahami bahwa perintah sujud itu merupakan perintah untuk menghormati, bukan untuk menyembah. Sehingga tanpa banyak berfikir dan tidak beriktirad kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat terus sujud kepada Nabi Adam, menghormati beliau. Apa yang menyebabkan iblis tak mampu mengesan hakikat perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut? Disebabkan kerana hati dia penuh dengan keburukan, di antaranya adalah
sifat hasad dan juga takabur. Ya, merasa diri lebih mulia dan lebih agung dibandingkan Nabi Adam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kama yaf'alul kuffaru ma'a asnamihim, bukan seperti mana yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir yang senantiasa sujud kepada berhala-berhala mereka dengan tujuan menyembah. Fasajadal malaikatu jami'an lahu ghaira iblis, maka seketika itu juga para malaikat seluruhnya bersujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam menggunakan fasajadal malaika. Seketika itu juga. Fa, maksud daripada fa di situ adalah seketika itu juga. Alal faur. Ghaira iblis, kecuali seorang je yang bernama Mr. Iblis. Na'udzubillah. Fa innahum tana'a minas sujudi wastakbaru anhu. Malah sesungguhnya dia enggan untuk sujud, melakukan sujud dan merasa sombong kepada Nabi Adam. Wastakbaru anhu. Qailan, dengan berkata, "Aasjudulah, patut ke saya sujud kepada Nabi Adam? Layakkah saya memberikan penghormatan kepada Nabi Adam? Menghormati dan sujud kepada Nabi Adam. Wa ana khairum minhu, manakala saya ini lebih mulia dibandingkan dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau telah mencipta aku daripada na'udzubillah, daripada api, manakala engkau mencipta dia, yaitu Nabi Adam, setakat daripada tanah aja." Allahu akbar. Fasara bi ibaihi wastikbarihi wa ta'lihi wa ta'alihi wa gururihi minal kafirin. Maka iblis itu menjadi tergolong sebagai orang-orang kafir disebabkan karena keengganan, kesombongan dan juga kebongkakan serta ketertipuan yang ada pada dirinya. Na'udzubillah. Fastahaqqal la'nata ila yaumiddin, sehingga layak mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Oleh sebab itu iblis ini tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya karena senantiasa mendapatkan laknat Allah. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada seorang makhluk, tanpa adanya janji atau ketetapan bahwa laknat itu merupakan laknat yang sementara, maka makhluk itu akan senantiasa berada dalam penderitaan yang berkepanjangan sampai bila-bila masa. Seperti mana yang berlaku kepada iblis. Na'udzubillah. Allahu akbar. Li'isyanihi amra rabbih, disebabkan karena dia bermaksiat, enggan untuk menunaikan perintah Tuhannya. Wa rafdihi as-sujuda li Adam, dan juga disebabkan karena dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah memerintahkan dia untuk sujud, maka dia enggan untuk menunaikan perintah daripada Allah dan juga enggan untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, sehingga penyebab mengapa iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa sampai bila-bila masa karena dua perkara. Pertama, enggan tidak menunaikan perintah Allah, dan yang kedua, tidak memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang tidak menghormati dan menghargai syariat dan juga tidak menjaga hubungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan mendapatkan penderitaan yang berkepanjangan dalam dunia ini, dalam kehidupan dunia ini. Walaupun seseorang rajin sholat, berpuasa, akan tetapi hatinya senantiasa lalai dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa i'tirad atau komplain, protes terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya pun juga tidak akan pernah merasakan kedamaian, kebahagiaan. Kapan seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam jiwa? Apabila zahirnya senantiasa tunduk kepada syariat dan hatinya senantiasa pasrah dan berbaik sangka terhadap apapun yang menjadi ketetapan dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang setakat mampu menjaga ibadah zahir. Salat, puasa, berzakat, demikian juga ibadah-ibadah. Akan tetapi tak ramai di antara kita yang mampu senantiasa menunaikan ibadah batin kita.
ibadah hati kita. Dan satu di antara ibadah hati atau batin adalah pasrah kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang menjadi ketetapan dan kehendak-Nya. Allahu akbar. Fiqhul hayati awil ahkam. Tatajalla al-ibratu min hadhihi al-qissati bi anna Adama wa dzurriyyatahu la yaliqu bihim isyanu awamirillah. Dari ayat ini, dari kisah ini telah nyata dan jelas bahwa bagi Nabi Adam, demikian juga bagi seluruh anak cucu Nabi Adam, tidak pantas, tidak layak untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perintah-perintahnya. Mengapa? Ya, disebutkan nanti li'anna Allah Subhanahu wa taala karrama ibna Adam fi qawlihi wa laqad karramna bani Adam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, telah memuliakan dan menghormati Nabi Adam dan keturunan-keturunannya. Allah menghormati kita dan juga menghormati Nabi Adam sebagai ayah kita. Apakah pantas dan patut, layak agar kita bermaksiat kepada Allah? Bila mana setelah Allah Subhanahu wa taala menghormati kita, mengagungkan kita, dan melarang kita untuk mengikuti jejak langkah iblis, kita pula mengikuti jejak langkah iblis, maknanya kitalah yang saja mengeluarkan diri kita daripada batasan-batasan penghormatan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yajibu alaihim ibadatuhu wahdah. Dan hanya saja wajib ke atas mereka untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala duna talakkuin wa taqsirin, tanpa melakukan taksir itu tanpa lalai dan juga tanpa mengabaikan perintah-perintah itu. Lianna Allah Subhanahu wa taala karrama ibna Adam fi qawlihi, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghormati dan mengagungkan keturunan Adam dalam firman-Nya wa laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Nabi Adam. Wa ja'ala Adama khalifatan fil ardi, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah, wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi Adam sesuatu yang belum pernah dia ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi Adam asma'a kullaha, semua nama-nama. Wa qala at-Tabari, dan al-Imam at-Tabari radhiyallahu taala an berkata, "Inna Allah taala arada bi qissati Iblis taqri'a ashbahihi min bani Adam." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan menginginkan melalui kisah pembangkangan iblis ini, tujuannya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taqri'a ashbahi min bani Adam, untuk memberikan peringatan dan juga ancaman penghinaan kepada keturunan Nabi Adam, wahumul yahudu, yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi, alladzina kafaru bi Muhammadin alaihi salam, yang kufur atau mengingkari, kafir kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'a ilmihim binubuwatihi, setelah mereka mengetahui tentang kebenaran kenabian daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'aqidami ni'amillahi alaihim wa ala aslafihim, dengan banyaknya nikmat yang melimpah ruah yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi kepada mereka dan juga kepada para pendahulu mereka. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, kalian ini adalah orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Kalian merupakan anak cucu daripada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini untuk mensyiarkan agama-agama Allah, untuk mengimarahkan bumi ini. Akan tetapi mengapa setelah aku mengutus orang nabi yang telah dijanjikan dalam kitab-kitab kalian, kalian mengingkari dan juga enggan untuk mengikutinya? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu kepada orang-orang Yahudi melalui kisah antara Nabi Adam dan iblis ini.
Wal malaikatu wasyayatinu arwahun laha ittisalun bin nasi la na'rifu haqiqatahu. Dan malaikat serta syaitan-syaitan merupakan golongan-golongan arwah yang mempunyai hubungan dengan manusia, akan tetapi kita tidak mengetahui hakikatnya. Bal nu'minu bima warada fi, akan tetapi kita setakah diwajibkan untuk beriman kepada apapun yang dijelaskan di dalamnya, duna bahsin 'anil kaifiyati wal hali wal ma'al, tanpa perlu kita banyak bertanya tentang macam mana hubungan antara kita dengan para malaikat, demikian juga tentang hakikat-hakikat mereka. Kita tidak perlu membahasnya terlalu banyak. Karena walaupun kita berusaha untuk memahami dan mengenali hakikat para malaikat, maka akal kita tidak akan pernah mampu. Disebabkan karena para malaikat, demikian juga syaitan ini merupakan makhluk yang tidak sama alam dengan diri kita, tidak sealam dengan diri kita. Was-sujudu naw'an, dan sujud itu mempunyai dua jenis. Sujudu ibadatin wa ta'lihin wa huwa lillahi wahda. Yang pertama adalah sujud dalam bentuk ibadah dan mempertuhankan, wa huwa lillahi wahda, dan sujud ini hanya boleh dipersembahkan, dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Walahu mazharani, dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai dua pembuktian. Yang pertama, imma wad'ul jabhati 'alal ardi wa huwal mu'tadu fi shalah. Baik itu dalam bentuk meletakkan dahi kita di tanah, yang dikenal dalam ibadah solat. Ketika kita solat, dalam solat kan kita sujud, itu merupakan pembuktian zahir ketundukan dan sujud kita kepada Allah. Wa immal inqiyadu wal khudu'u li muqtada iradatih, ataupun dengan cara senantiasa tunduk dan pasrah kepada apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bentuk sujud zahir, yaitu hati kita dahi kita sujud kepada Allah dalam bentuk ibadah salat, demikian juga ibadah-ibadah yang lain, diantaranya adalah sujud sahwi misalnya. Dan bentuk yang kedua adalah bentuk ketundukan dan kepasrahan dalam jiwa. Itu pun juga dianggap sebagai sujud. Akan tetapi yang dimaksud di situ adalah sujud hati. Sujud ini ada dua macam. Yang pertama adalah sujud zahir kita dalam bentuk salat. Dan yang kedua adalah ketundukan, kepasrahan kita kepada apapun yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam suratul Najm, demikian juga suratul Ar-Rahman. Kama qala ta'ala wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang dan pohon senantiasa sujud kepada Allah. Maksudnya tunduk kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bintang dan pohon, kata Allah Subhanahu wa taala, bintang jatuhlah kamu, dia akan jatuh. Kata Allah kepada pohon, terbakarlah kamu, dia akan terbakar. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pohon, wahai pohon, berjalanlah kamu datang menjumpai kekasihku yang bernama Muhammad, maka pohon itu datang. Itu bentuk sujud yang terjadi pada makhluk selain manusia. Sujud mereka adalah ketundukan, kepatuhan, kepasrahan terhadap apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Allah memerintahkan kepada pohon, jatuhkan daun keringmu, maka akan dijatuhkan, dia akan menjatuhkan daun keringnya. Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pohon, wahai pohon, jatuhkanlah orang yang memanjatmu, maka pohon itu akan menjatuhkan kita. Karena pohon akan senantiasa tunduk dan patuh serta pasrah kepada apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Manusia saja yang banyak komplain, banyak i'tirad kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sifat dasar manusia itu wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, makhluk yang paling banyak komplain. Allah kasih kereta, Allah kasih nikmat misalkan. Belum lagi nikmat itu telah mampu kita syukuri, kita pula berpikir, apalah kereta ini, kena tukar kok dengan kereta yang lebih baru. Na'udzubillah. Itu kufur nikmat nama dia. Kalau sekiranya kita telah mampu menunaikan kesyukuran terhadap satu nikmat, tak payah kita minta nikmat baru kepada Allah, Allah akan bagi terus. Kita pula
belum lagi kita mampu menunaikan kesyukuran ke atas suatu nikmat, kita pula dah bising dah nak minta nikmat jenis yang lain. Allah bagi handset kepada kita, belum lagi mampu kita tunaikan kesyukuran ke atas nikmat handset itu. Kita guna untuk mendengarkan kuliah-kuliah, kita guna untuk bersilaturahim, ya, kita call sahabat-sahabat kita, tanya apa kabar, demikian juga yang lainnya. Kita pula berpikir dah, handset ini ketinggalan zaman dah nih, kena tukar pula dengan handset yang baru. Misal, na'udzubillah, itu kufur nikmat lah. Kufur nikmat. Oleh sebab itu, kita kena pandai-pandailah, ya, menunaikan kewajiban kita di dunia ini untuk senantiasa, ya, patuh dan tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bentuk ibadah zahir, demikian juga bentuk ibadah hati, ya, yaitu tunduk, pasrah, dan senantiasa patuh kepada apapun yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Dan hanya kepada Allah lah seluruh apapun yang ada di bumi, di langit dan bumi senantiasa tunduk, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam keadaan, ya, redha ke, demikian juga ataupun terpaksa. Seluruh makhluk senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketundukan yang dilakukan oleh makhluk ini ada dua jenis. Yang pertama adalah ketundukan, ya, atas dasar kepasrahan kepada Allah, dan yang kedua adalah ketundukan atas dasar keterpaksaan. Ya, ada ketundukan atas dasar kepasrahan, dan yang kedua adalah ketundukan atas dasar keterpaksaan. Contoh misalnya, tiba-tiba saja kita sakit. Setelah kita menjaga kesehatan dengan baik, pemakanan pun kita susun dengan elok, tapi tetap juga penyakit itu datang menghampiri diri kita. Maknanya kita sedang sujud kepada Allah, tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak mampu untuk mengelakkan penyakit itu. Bisa mampu gak kita mengelak daripada penyakit? Tak boleh. Maknanya pada masa itu kita sedang tunduk kepada ketetapan Allah, yaitu penyakit. Dan maksud daripada tunduk itulah yang dimaksud dengan sujud. Karena sujud itu simbol ketundukan. Ada orang yang terpaksa menerima penyakit itu dengan mengatakan Allahu Akbar, sakit pula. Na'udzubillah, maknanya dia pasrah. Tetapi atas dasar dia tunduk akan tetapi atas dasar keterpaksaan. Ada orang yang terkena musibah, penyakit semisal, terus dia mampu mengembalikannya kepada Allah dengan keyakinan bahwa dengan cara apapun jua dia berusaha untuk mengelak daripada penyakit itu, dia tidak akan pernah mampu, sehingga menyebabkan dia merasa bergembira, merasa senang dengan penyakit itu. Oh, maknanya orang ini telah pun tunduk kepada Allah atas dasar kepasrahan, dan dia akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari kepasrahan itu. Itu maksud daripada ibadah. Sujud itu merupakan simbol ketundukan dan kepasrahan kepada Allah. Ada orang yang hatinya, badannya, batang tubuhnya senantiasa sujud kepada Allah, akan tetapi hatinya senantiasa lari dan tidak pernah tunduk kepada ketetapan Allah. Orang seperti ini adalah orang yang mempunyai sifat-sifat keburukan seperti mana yang dimiliki oleh iblis. Iblis itu luar biasa. Salat iblis, ibadah iblis luar biasa. Zahir dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ramai di antara para malaikat ini datang berguru kepada iblis tentang kaifiat, tata cara beribadah. Akan tetapi ternyata di dalam hati iblis, ya, ada satu kesombongan, ada satu sifat yang sangat buruk yang menyebabkan sifat itulah yang menghalang dia untuk senantiasa mampu pasrah dan tunduk kepada apapun jua yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hati dia. Sehingga iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa hadza bimazharaihi la yakunu li ghairillahi itlaqan. Ketundukan yang telah dicontohkan tadi itu, ya, hanya diperbolehkan kepada Allah sahaja. Adapun kepada makhluk yang lain tak boleh. Wa nau'u tsani, dan jenis kedua, sujudu tahiyatin wa takrimin bin ghairi ta'lihin, yaitu sujud dengan tujuan menghormati dan memuliakan
tanpa mempertuhankan, bukan bertujuan untuk mempertuhankan. Kasujudil malaikati li Adam, seperti mana sujud yang dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam. Sujud para malaikat kepada Nabi Adam bukan bentuk penghambaan dan ibadah, akan tetapi takrim wa tahiyyah, penghormatan dan memuliakan. Wa sujudi Ya'qub wa auladihi li Yusuf, seperti mana juga Nabi Yakub dan anak-anaknya memberikan penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi yang dimaksud di sini bukan menyembah dan meyakini bahwa Nabi Yusuf itu adalah Tuhan, akan tetapi hanya memberikan penghormatan. Wa hadza fi ra'yi aktsaril ulama'i kana mubahan ila asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk penghormatan atau bentuk sujud dengan tujuan memberikan penghormatan menurut kebanyakan para ulama itu tetap diperbolehkan sampai di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ashabahu qalu lahu hina sajadat lahu asy-syajaratu wal jamal nahnu aula bis-sujudi laka minasy-syajarati wal jamali asy-syarid. Faqala lahum la yanbaghi ay yusjada li ahadin illa lillahi rabbil alamin. Pada masa itu sesungguhnya para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana pokok-pokok dan juga unta-unta datang bersujud kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pokok-pokok yang ada di sekitaran kota Madinah dan Mekah itu bila mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ke situ, dia orang sujud, menundukkan diri untuk sujud kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan penghormatan. Demikian juga onta-onta yang lalu ke situ datang menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sujud, memberikan penghormatan, memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kami ini adalah sahabat-sahabatmu yang lebih layak untuk bersujud kepadamu dibandingkan pokok-pokok, demikian juga onta-onta yang tak mempunyai hati seperti kami. Allahu Akbar. Lalu apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yambagi ayyus jaya li ahadin illa lillahi rabbil alamin. Tak layak seseorang untuk sujud kepada orang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan penguasa seluruh alam. Wa nahyun nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis sujudi lil bashar. Wa nahan nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis sujudi lil bashar wa amara bil musafahati fi haditsin rawahu Ibnu Majah fi sunanihi wal Bustiyu fi sahihi an Abi Waqidin an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat, demikian juga kaum muslimin untuk sujud kepada manusia dan memerintahkan mereka untuk bermusafahah, berjabat tangan sebagai pengganti sebagai pengganti dari sujud dengan tujuan menghormati yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu bila mana berjumpa dengan para ulama mereka, berjumpa dengan nabi-nabi mereka akan sujud memberikan penghormatan. Adapun dalam syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang kita untuk memberikan penghormatan dengan cara sujud kepada beliau dan juga demikian juga kepada manusia secara umum. Akan tetapi telah pun digantikan dengan cara bermusafahah, berjabat tangan antara lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, atau lelaki dengan perempuan yang tergolong sebagai mahram dia. Malah di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa bila mana dua orang lelaki muslim berjumpa dan berjabat tangan, bermusafahah, maka dosa-dosa dia akan gugur selagi kedua tangan itu bersentuhan. Seluruh dosa-dosa kecil dia akan berguguran. Demikian juga antara lelaki dan perempuan yang tergolong sebagai mahram, antara ibu dan anak dia, adik kepada abang, abang kepada adik, akan berguguran dosa-dosa dia. Adapun antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, dosa dia tak berguguran lah, malah semakin bertambah.
Nauzubillah tsumma nauzubillah. Malah dalam suatu hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seseorang yang ditusuk daripada kepala dia sampai kepada punggung dia menggunakan besi, itu lebih baik dibandingkan bersentuhan dengan seorang yang bukan mahram tanpa adanya lapik, tanpa adanya pembatas. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Wal khulasatu ittafaqatil ummatu ala anna sujuda li Adam lam yakun sujuda ibadatin wala ta'zimin. Ya. Telah sepakat kaum muslimin bahwa sungguhnya sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam bukan sebagai sujud penghambaan dan penyembahan kepada Nabi Adam, akan tetapi sebatas sebagai penghormatan. Wa inna ma kana ala ahadi wajhaini, akan tetapi merupakan satu di antara dua kemungkinan, immal inhina wa tahiyatu wa imma ittikhadhuhu qiblatan kattijahi lil ka'bati wa baitil maqdisi wa huwa al aqwa fi ra'yi Ibn Arabi liqaulihi ta'ala faqa'u lahu sajidin. Ya, sama ada dengan cara al-inhina wa tahiyah, ya, menundukkan badan dan memberikan penghormatan, ataupun juga dengan tujuan menjadikan Nabi Adam seolah-olah sebagai kiblat, tempat melakukan ibadah ya, para malaikat. Nah, ada dua pendapat para ulama, saya akan jelaskan sedikit. Ada dua kemungkinan makna sujud yang dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam. Yang pertama adalah memberikan penghormatan dalam bentuk dengan cara menundukkan, ya, batang tubuh mereka kepada Nabi Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menjadikan batang tubuh Nabi Adam ini sebagai kiblat, seperti mana Ka'bah dan Baitul Maqdis merupakan kiblat ketika mana kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat. Itulah dua pendapat para ulama, dari golongan para ulama kita yang dinakal oleh Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faqa'u lahu sajidin, mereka menyondongkan diri dan memberikan penghormatan kepadanya. Maksudnya macam ini. Tak ada masalah pun. Kalau sekiranya para malaikat bersujud di kaki Nabi Adam pun sebenarnya tak ada masalah. Sebab para malaikat faham bahwa yang menjadi Tuhan itu adalah Allah, bukan Nabi Adam. Dan mereka tidak akan pernah bersujud kepada Nabi Adam dengan tujuan untuk menyembah, karena para malaikat mengetahui bahwa menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya syirik. Saya bertanya sekarang kepada para jamaah sekalian, sujud di kaki ibu itu dosa ke tak? Ada yang boleh jawab? Tak ada yang jawab. Sujud di kaki ibu itu berdosa ke tak? Syirik ke tak? Bila mana ada seorang yang sujud di kaki ibu dia dengan keyakinan atau meyakini bahwa ibu dia itu adalah makhluk yang mempunyai sifat-sifat dan unsur-unsur ketuhanan, maknanya dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila mana dia mencium kaki ibu dia dan sujud di kaki ibu dia dengan tujuan untuk menghormati dan mengagungkan sosok wanita yang bernama ibu, dan tidak meyakini bahwa ibu itu mempunyai sifat-sifat dan unsur-unsur ketuhanan, maka tak berdosa. Tak berdosa. Tak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu bila mana seseorang meyakini bahwa ibu tempat dia bersujud atau mencium kaki itu adalah ibu yang mempunyai sifat-sifat dan unsur-unsur ketuhanan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu, para tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita tak boleh tergesa-gesa memberikan penilaian kepada seorang. Kalau sekiranya, kata para ulama, kita melihat seorang yang sedang sujud kepada berhala, misal kepada patung, nampak daripada jauh dia seolah-olah sujud, dan kita mengenali seseorang itu sebagai seorang muslim, apakah boleh terus kita mengatakan kamu syirik? Oh, tak boleh. Kita kena tanya dia lah, awak tadi nampak macam sujud kepada patung ini tujuan apa? Apakah kamu bertujuan untuk menyembahnya
dan kamu berkeyakinan bahwa patung ini mempunyai unsur-unsur ketuhanan dan sifat-sifat ketuhanan? Kalau dia cakap, iyalah, maknanya barulah dikira sebagai orang yang syirik. Adapun bila mana dia cakap, saya tak yakin pun bahwa ya, patung ini adalah Tuhan, maknanya tak berdosa lah. Bukan syirik lah. Bukan syirik. Sebab definisi syirik itu macam ni. Saya bagi tahulah. Syirik itu adalah menyembah sesuatu selain daripada Allah dan meyakini bahawa sesuatu yang disembah selain daripada Allah itu mempunyai sifat-sifat dan unsur-unsur ketuhanan. Baru seseorang dikira sebagai syirik. Baru seseorang dikira sebagai seseorang yang musyrik dan melakukan kesyirikan. Bila mana menyembah selain daripada Allah dan meyakini bahawa sesuatu yang disembah selain daripada Allah itu mempunyai unsur-unsur dan sifat-sifat ketuhanan, dan dia melakukannya dalam keadaan sadar, barulah dia dikira sebagai seorang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila mana dia tidak meyakini bahawa apa yang disembahnya itu adalah sesuatu yang mempunyai sifat-sifat dan unsur-unsur ketuhanan, maka tak dikira sebagai kesyirikan lah. Sebab perkara syirik itu adalah perkara i'tiqad, keyakinan. Kita kena jaga, kita kena tanyalah, pastikan dulu isi hati dia. Tak boleh kita terus suka-suka hati mengkafirkan orang, mensyirikkan orang lain. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Selanjutnya kata beliau radhiyallahu taala an, wa amma haqiqatu iblis falil ulama fiha ra'yani. Adapun berkenaan dengan hakikat iblis, maka para ulama mempunyai dua pendapat. Al-awwalu annahu minal jin. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa iblis itu merupakan golongan daripada jin. Wal jinnu sibtum minal malaikah. Dan jin ini merupakan cucu kepada para malaikat, atau bagian daripada golongan malaikat. Khuliqu min nar, yang tercipta daripada api, wa iblis minhum, dan iblis ini merupakan golongan malaikat. Wa daliluhu wadihun min qawlihi ta'ala, dan dalil dia jelas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka seluruhnya bersujud kecuali iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis ini merupakan golongan daripada jin, akan tetapi dia enggan untuk tunduk kepada perintah Tuhannya. Pendapat pertama, iblis ini merupakan golongan jin. Wasani, adapun pendapat yang kedua, annahu minal malaikat, sungguhnya jin ini merupakan golongan malaikat, memang daripada golongan malaikat. Mohon maaf tadi ada tersilap. Yang pertama, pendapat mengatakan bahwa iblis itu merupakan golongan jin dengan dalil yang tadi, wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa iblis ini merupakan makhluk golongan yang sama golongannya dengan malaikat, segolongan dengan malaikat, jenis dia sama dengan malaikat. Apa dalil dia? Apa sebab dia? Li'anna khitabas sujudi kana lil malaika. Karena sungguhnya perintah dalam ayat tersebut untuk bersujud adalah perintah yang diperintahkan kepada para malaikat. Wa li'anna adh-dhahira min hadhil ayati wa amsalha annahu minhum. Karena sungguhnya secara zahir daripada ayat ini, demikian juga daripada ayat-ayat yang lain, menjelaskan bahwa iblis itu merupakan bagian daripada malaikat. Qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berkata, kana iblisu minal malaikah. Sesungguhnya iblis adalah merupakan tergolong daripada golongan malaikat. Falamma 'asallaha ghadiba alaih. Manakala iblis itu bermaksiat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Fala'anahu. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, fasara syaitanan, dan berubah menjadi syaitan. Mula-mula iblis itu daripada golongan malaikat. Lalu dia bermaksiat kepada Allah, tak nak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melaknat dan marah kepadanya dan berubah nama menjadi syaitan. Qala al-Baghawi wa huwa al-asah. Al-Imam al-Baghawi mengatakan bahwa pendapat Ibnu Abbas ini adalah pendapat yang paling sahih.
lianna khitab al-sujudi kana ma'al malaika. Karena sungguhnya perintah untuk bersujud dalam ayat tersebut adalah perintah yang diperintahkan kepada para malaikat, dan di dalam golongan malaikat itu ada seorang malaikat yang bernama iblis. Menurut pendapat inilah kana minal jin. Wa qaluhu kana minal jin. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa iblis itu merupakan golongan jin, ay minal malaikatil ladzina hum khazanatul jannah. Yang dimaksud dengan jin dalam ayat ini adalah golongan malaikat yang memang bertugas untuk menjaga surga pada masa itu. Ini pendapat separuh ulama. Wa qala Sa'id bin Jubair, dan Imam Sa'id bin Jubair mengatakan minal ladzina ya'maluna fil jannati, wa qala qawluhum minal malaikatil ladzina kanu yasughuna huliya ahlil jannah. Ada juga yang mengatakan bahwa iblis ini merupakan golongan malaikat yang memang bertugas dalam surga untuk mengemas surga, dan juga untuk menyusun perhiasan-perhiasan yang ada dalam surga. Itu menurut pendapat para ulama. Warrajihu ladayya, adapun pendapat yang kuat menurut saya, menurut pengarang kitab yaitu Al-Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, huwal qaulul awwalu li sharihi ayatin kana minal jin. Yaitu pendapat yang pertama karena adanya ayat yang secara jelas menjelaskan bahwa iblis itu merupakan golongan jin. Kana minal jinni. Iblis itu merupakan sejenis jin. Wali anna iblisa qad asa amra rabbih wal malaikata la ya'sunallaha ma amarahum. Dan sungguhnya iblis juga telah bermaksiat kepada Allah, manakala para malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang diperintahkan ke atas mereka. Dan saya secara pribadi menyokong pendapat daripada Profesor Dr. Wahbah Zuhaili bahwa iblis itu merupakan makhluk yang berasal daripada golongan jin. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Dan kalau sekiranya ada orang yang mengatakan bahwa iblis itu merupakan golongan malaikat, maka ini adalah pendapat yang tertolak. Sebab apa? Tak ada seorang makhluk pun, tak ada seorang malaikat pun daripada golongan malaikat yang bermaksiat kepada Allah, manakala jin melakukan maksiat kepada Allah, iblis melakukan maksiat kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya iblis itu bukan golongan malaikat, akan tetapi dia merupakan golongan dari bangsa jin. Karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, manakala iblis bermaksiat kepada Allah. Pendapat yang mengatakan bahwa iblis daripada golongan malaikat maknanya tak sesuai dengan atau bercanggah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa hum la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat tidak pernah bermaksiat atas apapun yang diperintahkan ke atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa tunduk dan patuh melaksanakan apapun yang diperintahkan ke atas mereka. Nah, itulah penafsiran secara ringkas daripada tafsir Al-Munir ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa sifat sombong bila mana kita pelihara, kita tak segera buang daripada hati kita, maka boleh menyebabkan seorang keluar daripada agama. Seperti mana yang telah dilakukan oleh iblis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk membersihkan hati kita daripada sifat-sifat sombong, agar kita tidak melakukan perbuatan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang pernah dilakukan oleh iblis. Bahkan dalam suatu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala seseorang yang dalam hati dia ada sifat sombong walaupun sekecil biji sawi. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik.
Dan macam mana cara kita untuk boleh mengetahui dan mengesan bahwa dalam hati kita ini ada sifat sombong? Senang je. Yang pertama, bila mana kita tak mampu menghormati seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apapun alasan apapun jua, itu sebagai tanda bahwa dalam hati kita ada sifat sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai tanda bahwa kita sombong kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berdasarkan ayat tadi, ada dua cara untuk mengetahui apakah sifat sombong itu ada dalam hati kita. Yang pertama adalah bila mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu dan kita tidak melakukannya, mungkin disebabkan karena malas, demikian juga disebabkan karena mengingkari, na'udzubillah, atau disebabkan karena kita tidak merasa penting perintah itu, na'udzubillah, maka itu boleh menyebabkan seseorang akan kufur dari seorang murtad dari Islam, dan juga sebagai tanda bahwa dalam hati dia penuh dengan kesombongan. Itu tanda yang pertama. Dan tanda yang kedua adalah bila mana kita tidak mampu memberikan penghormatan dan penghargaan kepada siapapun, orang yang berhak untuk menerima penghargaan dan penghormatan, itu juga sebagai tanda bahwa dalam hati kita penuh dengan kebusukan, sifat sombong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada seorang budak kecil misalnya, dia bagi nasihat kepada kita. Dia perintah kita, "Bang, solatlah bang, sebab abang ni tua dah, solatlah." Bila pula abang nak solat? Takkanlah abang nak solat nanti menjelang sakratul maut misalkan. Lalu kita cakap, apalah budak ni, budak kecil je nak bagi nasihat kepada saya. Na'udzubillah, maknanya sifat sombong itu ada dalam diri kita. Walaupun kita tak cakap macam tu, hanya setakat melintas dalam hati kita, itu pun juga sebagai tanda dalam hati kita ini penuh dengan kesombongan. Kalau dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa satu di antara sifat sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian, marilah kita membersihkan hati kita daripada sifat sombong. Sebab sifat sombong ini merupakan sifat iblis yang menyebabkan kehancuran yang berlaku dalam iblis, dan juga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis sampai bila-bila masa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sekian yang boleh saya sampaikan daripada penafsiran ayat 34 daripada suratul Baqarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita daripada sampah-sampah dan kotoran-kotoran hati, dan semoga kita semakin cinta, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk syurga bighairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, istri dan anak-anak kita, jiran-jiran dan kaum muslimin dan muslimat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.